Halo, kembali bersama saya Alvin Lim di Quotient TV. Kali ini kita kedatangan tamu lagi yang sebelumnya pernah juga diwawancara di Quotient TV ya. Betul. Bernama Krisni. Di sini Krisni Wang ini adalah seorang ibu muda single parent dengan 3 anak yang waktu itu pernah mengalami KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Bagi teman-teman yang belum tahu, waktu itu ini foto-foto Ibu Krisni waktu mengalami KDRT ya, sampai bibirnya di sini bengkak, tangannya di sini lebam, ya lehernya juga dicekek di sini. Ya, jadi mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Krisni adalah seorang ibu dengan 3 orang anak yang sudah dikarunia 3 anak ya, 2 laki-laki, 1 perempuan ya Bu ya. Betul. Oke, Bu, ketika mengalami KDRT tersebut, Ibu mengalami sebuah proses hukum ya di situ ya. Betul. Ada proses hukum ya. Betul, Pak. Baik Ibu melaporkan maupun dilaporkan ya Bu ya. Betul. Saling lapor di situ. Iya. Bisa tolong diceritakan secara singkat Bu Boleh. proses tersebut? Boleh. Jadi pada awalnya saya di KDRT, jadi saya yang visum dulu. Visum dulu. Betul. Jadi sebenarnya dari saya pribadi tidak ada intention untuk ngelaporin. Oke. Karena saya kan orang awam ya, hanya Betul. seorang ibu rumah tangga. Ya. Jadi jujur saya pada awalnya belum mengerti hukum. Karena saya tidak pernah berurusan dengan hukum selama saya menjadi ibu rumah tangga. Makanya saya jujur saya belum mengerti gitu. Jadi saya tahunya awalnya itu karena digebuk, dihajar, lalu atas arahan dari Kak Seto, karena saya sempat menemui beliau waktu di Jakarta, Kak Seto yang mengarahkan saya, dia bilang kalau sampai digebuk lagi itu wajib visum. Lalu saya tanya, visum itu apa? Visum itu ya ibu luka, ibu diperiksa. Terus saya bilang, visum itu ke rumah sakit atau gimana ya? Dia bilang, oh enggak, harus ke polisi. Disitulah saya baru mengerti, visum itu ternyata kan bukan saja hanya ke rumah sakit kan. Jadi bukannya dari awal intention saya bukan ngelaporin jujur. Iya. Karena memang untuk visum. Visum aja. Iya. Oke. Tapi ternyata kan visum ke polisi loh. Iya, Gitu. harus ada surat pengantar dari kepolisian untuk memintakan visum. Oke. Betul. Jadi Lalu? awalnya dari situ. Saya visum, terus saya sudah keluar tuh surat bahwa saya memang lapor polisi dan visum kan, karena memang ada digebuk gitu loh. Iya. Saya ceritain kronologinya juga, akhirnya sudah beres gitu visumnya. Nah setelah itulah, waktu itu masih suami ya, dimana sekarang sudah resmi bercerai ya. Saya sudah digugat cerai, jadi sudah resmi bercerai. Dia marah karena saya visum. Dia benar-benar marah, emosi, dia merasa seperti dipermalukan. Dia bilang, ngapain kau udah digebuk pakai lapor-lapor? Iya. Jadi dia bilang, kalau udah digebuk udah gebuk balik aja. Nah, terus saya bilang, ya siapa yang mau gebuk dirimu gitu loh. Sedangkan saya wanita, nggak ada untungnya juga saya disuruh hajar dia balik kan. Jadi awalnya dari saya visum itu, lalu dia marah, dia kebakaran jenggot, lalu dia menekan saya, dia bilang gini, kamu cabut tuh laporan KDRT, baru saya kasih uang buat anak, baru saya nafkahin, baru kita beresin semua masalah gitu-gitulah ngomongnya. Tapi saya diam, saya nggak berani menjawab karena takut salah jawab lagi, dan saya sudah merasa tertekan kan. Akhirnya tetap berlanjut, nah saya dilaporin maling cincin. Jadi dia melapor saya di Polrestabes Surabaya atas tuduhan saya pencurian. Nah pencurian itu cincinnya cincin blue safir. Nah setelah dilaporin maling cincin itu ternyata ya kasusnya tetap berlanjut. Habis maling cincin juga dilaporin, terus saya digugat cerai juga. Jadi banyak lah laporannya gitu loh. Sebenarnya saya juga ada lapor KDRT anak ya, cuma KDRT anak tuh yang laporan yang saya buat itu jadi nggak berjalan sih. Ada visum nggak yang KDRT anak? Psikisnya ada. Psikis, jadi secara fisik nggak luka tapi secara psikis. Iya. Fisiknya sempat tertonjok anaknya, tapi saat itu visum. pas hari H itu anak saya tidak visum dikarenakan saya sempat nanya ke, waktu itu saya ingat nama beliau yang polisi yang membantu ngurusin saya itu Bu Yasinta, ketua kanitnya. Bu Yasinta sempat saya tanya, anak saya perlu saya bawa nggak Bu untuk divisum juga, karena dia juga kena gebuk, saya bilang gitu kan. Tapi beliau mengatakan nggak usah Bu, kasihan anak di bawah umur nanti malah stres gitu kan. Jadi saat itu hanya saya saja yang divisum, baik fisik, baik psikis saya. Tapi kalau yang anak saya cuma psikologinya doang. Fisiknya waktu itu karena sudah terlewat, ya tidak ada visum fisik ya. Jadi begitu. Terus Ibu lapor KDRT itu setelah dilaporin sama suami atau Ibu lapor dulu? Saya lapor dulu karena tujuannya visum. Oh, karena tujuan visum itu. Ibu setelah lapor baru sang mantan suami lapor. Dua itu. Nah,
setelah berjalan, bagaimana proses laporan KDRT tersebut? Jalan? Laporan KDRT sih akhirnya berjalan. Oke. Tapi memang kalau dari berjalannya laporan KDRT saya itu memang apa ya? Saya juga merasa agak sulit juga sih waktu itu ya. Tapi untung akhirnya bisa naik sampai pengadilan. Oke. Tapi harusnya ada penahanan, tapi tidak pernah terjadi penahanan atas suami saya dulu ya. Iya. Jadi Irsan harusnya juga tahanan kota, tapi saat itu saya mengetahui dia sebenarnya bolak-balik keluar kota gitu loh. Itu saya tahu itu. Oke. Terus juga begitu naik sidang pun, di pengadilan pun saya pun nggak bisa mengikuti sidangnya saya sendiri waktu itu. Jadi saya nggak boleh masuk ke pengadilan juga. Dikatakan waktu itu ada seorang lelaki sih yang mencegat di pintu ya. Saya tanya dia, Bapak siapa? Dia mengaku dirinya katanya dari kejaksaan. Tapi dia tidak pakai seragam saya lihat. Dia pakai polo t-shirt warna putih. Terus dia bilang, kenapa Pak saya nggak boleh masuk? Nggak bisa Bu, ini sidang tertutup. Jadi setiap kali saya mau datang pun dibilang nggak boleh masuk gitu. Nah, lucu ya. Jadi yang saya bilang di situ ada sedikit saya heran gitu loh. Ada yang buat saya sih tidak beres ya, tapi saya tidak tahu. Tapi memang akhirnya ya udah saya juga pasrah ngikutin aja sampai akhirnya diputus, divonis suami saya terbukti bersalah terbukti melakukan KDRT baik psikis dan fisik. Akhirnya dihukum nggak itu? Dituntut 1 tahun penjara. Dituntut 1 tahun. Iya. Tahanan. Saya lihat di putusan pengadilan saya baca harusnya ada ditahan, tapi sampai akhirnya kan dia banding ke pengadilan tinggi, itu tidak pernah ada penahanan loh. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini pun, sampai kasasi pun, akhirnya tidak ada penahanan. Di pengadilan tinggi hukumannya turun, 8 bulan pencobaan, tidak perlu ditahan. Yang kasus KDRT saya seperti itu. Di pengadilan tinggi turun ke 8 bulan, tidak ada penahanan percobaan. Kalau MA? Kasasinya ditolak kan, jadi mengikuti putusan terakhir di pengadilan tinggi. Jadi ngikutin PT ya di situ ya. Terus apa yang terjadi setelah KDRT tersebut? Jadi setelah laporan polisi ternyata KDRT tidak, istilahnya pidananya nggak kena ke mantan, terus laporan balik dari serangan balik dari mantan, si Irsan ya, saya dilaporin maling cincin. Maling cincin ya? Iya. Kaget ya Bu ya? Banget. Buat saya sih sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang wanita biasa aja yang ngurus 3 anak gitu, ya terpukul ya pasti. Saya banyak menangis, tertekan iya. Karena saya akui ya, saya juga kan awalnya nggak ngerti hukum nih. Tapi mau nggak mau saya juga harus menjalani itu proses. Dipanggil bolak-balik ke Surabaya, karena kan tempat kejadiannya di Surabaya. Jadi saya mau nggak mau dari Jakarta ke Surabaya setiap kali dipanggil. Baik dari pemeriksaan di kepolisian, sampai naik ke kejaksaan, sampai akhirnya di pengadilan. Saya seminggu sekali harus bolak-balik Jakarta Surabaya. Iya, untuk sidang. Iya. Jadi bagi pemirsa yang belum tahu ya, saya ini sebenarnya kenal Krisni sudah lama. Jadi ketika saya waktu itu SMA ya, sebelum ke Amerika, saya kenal Krisni ini masih SMP waktu itu. Jadi sekolahnya dia tuh tetanggaan dengan rumah saya, dekat sama rumah saya lah di situ. Dan saya saat itu lagi sedang ngejar-ngejar ada satu cewek temannya dia gitu kan. Jadi kenal lah juga sama Krisni ya. Nah pas sudah balik dari Amerika ke sini, saya bilang itu kan Krisni, saya kenal. Saya iseng-iseng kontak toh, mau tahu lah gitu kan apa kabarnya. Ternyata kaget juga ada pengalaman-pengalaman kasus KDRT seperti ini ya di situ ya. Terus saya bilang sama Krisni, kamu harus ada keberanian gitu. Jadi teman-teman, awalnya nih Krisni ini sudah jadi korban ya, korban dari apa? Proses hukum yang buruk di Indonesia. Tapi seperti mayoritas kebanyakan orang-orang di Indonesia, dia ini lebih takut sama aparat dibanding sama yang dialami gitu. Jadi kita udah tahu nih dia digebukin sampai ya istilahnya nih udah digebukin nih sampai lebam-lebam kayak begini ya. Tapi dia lebih takut lagi proses hukum dengan aparat. Ini yang terjadi ya. Jadi kamu juga waktu itu saya minta untuk ayo kita podcast yang pertama kali. Juga awalnya sempat menolak ya. Iya, sempat ya ragu. Jujur kan? Saya pun dalam hati kan ya takut jujur ya. Iyalah, karena saya juga melawan aparat gitu loh. Kenapa sih takutnya, kenapa sih? Emang dalam pandangan kamu tuh aparat seperti apa sih?
Dalam pandangan kamu aja lah gitu. Jadi bukan berarti benar, bukan berarti nuduh, tapi Gini, apa sih yang ada di dalam pikiran kamu tentang yang aparat? membuat saya ketakutan gini ya. Saya udah jalanin. Ternyata ketika saya jalanin banyak hambatan, banyak halangan. Banyak hambatan ya. Iya, dan banyak serangan balik. Apa aja contohnya hambatan-hambatannya yang paling mencolok? Yang bikin kamu takut lah, misalnya kamu datang kantor polisi kan, kamu takut gitu kan. Apa sih, misalnya kamu ketika dilaporin dia pencurian cincin, kamu kan tahu dalam hati kamu nggak mencuri cincin itu kan. Tapi karena saya waktu itu dipanggil bolak-balik ke kepolisian kan, jadi saya di BAP, itu tertekan juga saya. Tertekan di BAP ya? Iya. Gimana cara dia nekan kamu? Bukan neken gimana, cuma ya adalah maksudnya suasananya itu mencekam buat saya. Serem ya suasananya. Iya buat saya, jujur. Serem karena kan saya nggak pernah terlibat dengan polisi. Nggak apa-apa. Ini kan kita ngomong pengalaman jujurnya kamu gitu kan. Jadi saya sebagai kamu bilang serem kan bukan berarti buat orang lain serem. Bisa aja buat orang lain itu mas sepele. Apalagi kalau saya ke situ toh kagak ada serem di situ, ketawa-ketawa hai-hai. Tapi kan mungkin bagi mayoritas orang serem di situ. Karena yang saya bilang saya tidak pernah dari awal, maksudnya dari kecil sampai gede sampai ini ya, nggak pernah terlibat dengan masalah hukum. Karena saya juga ya orang baik-baik kerja ya hidup terus akhirnya menikah, diminta menikah ya menikah gitu kan. Lalu kan nggak pernah ada masalah sampai akhirnya saya di KDRT sampai parah gitu loh. Sampai taruhannya juga nyawa saya. Sampai mengancam jiwa juga sih, maksudnya dia sempat mengatakan mau bunuh saya gitu. Oh iya dong, udah sampai dicekek begitu kok. Sudah. Ini mungkin kalau lebih lama lagi kamu mati kalau kehabisan nafas. Ya toh, could be kan? Could be worse gitu loh. Dari rekaman CCTV yang pernah Bapak bantu juga tuh, yang waktu itu di podcast YouTube ya. Itu kan saya benar-benar diserang juga ya. Terus sampai gulat-gulatan gitu kan. Saya ingat dia kayak pakai lengan gitu mencekek saya gitu. Nah setelah kejadian itu terus ketemu saya, terus kita podcast. Nah, ada langkah-langkah apa lagi yang dilakukan waktu itu? Waktu itu saya ingatnya ketika ditolong sama Bapak sendiri itu kan viral akhirnya. Padahal dari awal tuh susah sekali untuk viral. Ya, untuk viral. Saat sebelum ditolong Pak Alvin ya. Jadi saya benar-benar merasa sangat terbantu ketika pertama kali di podcast viral langsung gitu kan. Itu pun juga ya awalnya juga deg-degan jujur karena kan baru first time ya kan. Terus habis itu Pak Alvin juga banyak bantu saya buka jalan ke Uya, lalu juga ke Ebenezer. Terus saya pernah ingat Bapak juga pernah bawa saya ke Lius ya, tapi beliau sudah almarhum betul. Dibantu sama mereka untuk podcast juga ya. Terus saya sempat juga ke tempatnya beliau Pak Lanyala juga sempat waktu itu. Betul, kita ketemu ketua DPD ya. Jadi intinya nih Krisni ini sudah mencoba segala cara yang mungkin dicoba untuk masyarakat golongan atas lah. Kalau masyarakat golongan bawah, saya yakin nggak mungkin ketemu Lanyala, ketemu Immanuel Ebenezer, Projo Mania, kan nggak mungkin gitu kan. Terus bahkan saya ingat, saya waktu itu telepon langsung ke Pak Kabar Eskrim ya. Oh iya betul. Waktu itu masih Pak Agus Andrianto. Betul, waktu itu Pak Alvin kan juga mau nolong saya untuk gelar perkara khusus. Ya, karena kasus cincin saya ini udah sangat urgent. Dan waktu itu saya juga sampai diancam akan adanya penahanan. Mau ditahan waktu itu ya? Iya, karena surat yang dikirim ke rumah saya itu warna pink, saya ingat. Dan sedangkan artinya kalau surat pink itu kan ditahan kan, maksudnya penahanan gitu kan. Nah terus makanya itu karena sudah viral gitu, saya nggak ngerti, tapi saya merasa kayak jalannya kebuka gitu loh. Ya, karena Pak Kabar Eskrim waktu itu kontak saya dan bilang saya akan bantu. Lalu sama Pak Kabar Eskrim diminta untuk bikin surat gelar perkara. Tujuannya untuk diuji dan kalau memang tidak terbukti beliau mau hentikan. Tapi waktu itu terjadi musibah ya. Betul. Saya waktu itu ditahan. Betul. Waktu itu pas Pak Alvin nolong saya juga nggak nyangka ya terjadinya yang mendadak lah kalau buat saya. Tiba-tiba dapat kabar Bapak ditahan. Nah itu saya pikir wah gimana lagi nih, siapa yang bisa nolong. Betul, kan? Dan waktu di dalam tahanan juga Ibu jenguk saya bilang karena saya ditahan, saya nggak bisa bantu, bukan yang nggak mau bantu. Betul. Terus Ibu mencari pertolongan yang lain lagi juga karena untuk melanjutkan. Iya, karena kan saya bilang, saya baik-baik juga kan diskusi ke Bapak ya, maksudnya bingung juga nih mau bantu, tapi Bapak kan dalam tahanan kan. Jadi saya mau nggak mau ya sudah, gimana lagi kan harus. Lalu abis itu siapa yang bantu? Ada, waktu itu saya puji Tuhan bisa kebuka jalan saya di Parudi Kamri. Lewat kanal Anak Bangsa. Bagus ya Parudi Kamri ya. Bagus. Beliau Parudi itu lawyer bukan? Oh, dia bukan seorang lawyer. Entah apa ya status pekerjaan dia, tapi dia nggak apa-apa. Yang penting beliau membantu secara no viral no justice kan, intinya di situ kan. Betul, dan beliau menolong saya itu atas bantuan kemanusiaan. Oke, bagus. Karena pada awal itu beliau juga
bantu saya lewat podcast. Setelah podcast itu dia melihat kasus cincin ini. Iya. Tadinya juga mau podcast di bagian yang KDRT kan. Iya. Karena memang sekarang dunia kita ini ya semakin banyak wanita yang di KDRT sebenarnya. Oh, pasti. Dan makin terekspos. Coba deh kita lihat di berita. Iya. Dulu kan kayak KDRT banyak tertutup ya, karena dianggap aib, karena dianggap kayak malu lah bikin keluarga gitu. Tapi ternyata kalau semakin kita tutup-tutupin, itu malah semakin menjamur. Yes, dan pelaku pun semakin berani dia. Yes, semakin merajalela. Nggak mendapatkan hukuman. Betul. Dan pelaku itu semakin merajalela, semakin merasa kayak, ya lu mau apa? Iya. Lu bisa juga, apa? Iya, gitu loh. Betul. Jadi itu yang benar-benar saya rasakan juga. Kalau saya diam aja, semakin saya diam, saya nggak speak up, saya semakin habis. Semakin habis. Dalamnya saya pun secara batin saya bobrok, maksudnya kayak hancur banget gitu loh, kayak terpuruk gitu loh. Itu yang bikin saya nggak kuat gitu kan. Nah, itu yang saya alami. Jadi ketika ditolong setelah Pak Alvin nggak ada jalan, Pak Alvin lagi ditahan di dalam tahanan, saya mau nggak mau kan, jadi iya mencari pertolongan lagi. Akhirnya Pak Rudi Kamri berbaik hati nolong saya atas bantuan kemanusiaan. Dia bantu podcast semuanya, terus dia bantu kawal saya juga, kenalin ke Kapolda juga. Tapi tetap aja sudah ke Kapolda pun ya, ke rumah dinas beliau pun udah telat, udah naik ke kejaksaan. Sudah dilimpah ya. Iya. Ya itu kadang-kadang nakalnya oknum gitu. Jadi atasan mau turun mau handle, bawahan udah kirim ke kejaksaan. Betul. Sudah di luar kewenangan polisi di situ. Betul. Terus apa yang terjadi habis itu proses hukumnya? Nah, pasti kalau udah kejaksaan. Waktu itu saya ingat begitu naik ke kejaksaan, jadi saya didampingi Pak Rudi juga sama lawyer. Iya. Ada cari lawyer juga buat nemenin kita proses RJ di kejaksaan. Restoratif Justice. Betul. Lalu? Tapi sayangnya ketika dalam proses RJ itu tadinya saya sudah mau berdamai. Iya. Karena Pak Rudi Kamri pun mengetahui hal tersebut, bahwa saya juga sudah banyak dinasihatin, Krisni terima aja lah masa RJ ini ya kan, sudah jangan ribut lagi. Aku bilang oke. Nah, tapi sama kepala kejaksaan pun beliau pun juga mengetahui, karena beliau sendiri yang memediasi saya dengan waktu itu suami saya. Jadi beliau memediasi saya dan suami saya, tapi sayangnya tidak tercapai kesepakatan. Karena si Irsan waktu itu yang terakhir yang membuat itu gagal, Irsan yang pengacara Irsan sih, sama Irsannya juga, dia ngomong gini, saya harus menulis di kesepakatan itu, saya mau mencabut laporan KDRT. Padahal laporan KDRT saya itu sudah ada putusan pengadilan. Sudah ada putusan, ya. Gimana mau cabut? Nah, sebenarnya mereka nggak ngerti hukum, dicabut pun juga kagak ada gunanya. Udah ada putusan. Putusan bersalah udah ada, ya, cuma. Begitu juga yang dikatakan sama beliau kepala kejaksaan, sama Pak Rudi juga kan. Nah, disitulah ketika Irsan bilang, nggak peduli, tulis aja pokoknya. Kita yang ngurus sisanya. Dia jawab gitu ke saya, maksudnya pengacaranya. Akhirnya saya cuma bisa kayak perasa down lagi kan, nangis maksudnya. Saya nangis dulu di kejaksaan waktu itu. Gimana nih nggak jadi RJ, naik lagi ke pengadilan kan. Ya itulah pusingnya di situ, proses berdarah-darahnya saya dari polisi, terus ke kejaksaan, lalu ke pengadilan tiap minggu gitu loh. Harus ninggalin anak-anak saya juga, anak saya 3. Yang biasanya saya ngurus anak jadi nggak bisa, dan yang paling saya lihat itu anak saya yang paling besar. Dia tuh setiap kali melihat saya ke Surabaya dia nangis, dia peluk saya dulu ketika saya udah mau berangkat. Dia bilang, Mama, Koko khawatir. Terus aku cuma bisa peluk balik, it's okay kok. Mama juga tahu sih rasa khawatirnya Koko sama Mama sendiri juga ada lah. Tapi kita hanya bisa berserah penuh sama Tuhan, yang berharap Tuhan yang tolong kita gitu loh. Dan Mama juga yakin, Mama nggak salah sih. Mama benar-benar gak ada niat nyuri atau apa-apa. Iya. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya nggak pernah nonton podcast part 1 sebelumnya saya dengan Ibu Krisni, waktu itu Ibu Krisni itu dilaporkan oleh mantan suaminya dengan kasus pencurian cincin. Ya, jadi ketika Bu Krisni ini digebukin sama lakinya, ya dia namanya digebukin kan ketakutan. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin dia beresin barang-barang ya di situ ya. Lalu keluar dari rumah karena tadinya kan Krisni ini tinggal di rumah mertua gitu loh. Dan saya keluar rumahnya pun sudah pamit loh. Keluar rumah udah pamit di situ kan. Dengan mertua sudah izin pamit baik-baik, dan anak saya pun ikut pamit bersamaan. Iya. Nah, tapi waktu keluar itu terbawalah cincin tersebut. Betul. Jadi ada cincin yang katanya milik si sang mantan suami gitu loh, satu cincin milik sang suami. Jadi dilaporkanlah seolah-olah si Krisni ini melakukan pencurian dalam keluarga. Padahal status belum cerai teman-teman ya.
Dan ini yang sebelumnya saya sudah teriak-teriak kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kabareskrim ya, untuk janganlah maksudnya wanita seperti ini tuh harus melewati hal yang seperti itu. Yang kita tahu padahal tidak ada itu pencurian dalam keluarga. Belum cerai di situ, dan lagi ketika suami kamu minta itu cincin, kamu kasih nggak? Mau kembali Mau kembalikan, kamu bilang tapi saya mau ditolak. kasih gitu Iya. kan, ditolak kan. Jadi Iya. sengaja memang dia cuma mau menjerat kamu, bukan mau terima cincinnya kembali toh. Betul. Kenapa? Dia juga tahu bahwa kalau dia memberikan kamu harta gunung gini pun harganya di atas harga cincin tersebut toh. Iya. Biaya penghidupan anak, 3 anak itu sekarang dari kamu cerai sampai sekarang siapa yang biayain? Kalau ketika pas yang saya dilaporkan maling cincin itu, ketika saya dibilang cabut laporan KDRT, baru saya mau kasih uang lagi gitu kan. Itu dia udah mulai berhenti mentransfer uang ke rekening saya untuk biaya anak-anak sejak November 2021, itu yang terakhir. November 2021 Iya. ya. Jadi udah 2 tahunan, hampir 3 tahun nih. Sekarang Iya. udah 2024 nih. Iya. Stop nih di situ ya. Tapi dia caranya bukan stop, karena saya melihat dia juga nggak mau dilaporkan penelantaran anak-anak kan. Iya. Nah jadi dia tuh gini, dia buka rekening atas nama dia dan anak. Atas nama dia dan anak pertama, dia dan anak kedua gitu kan. Ditaruhlah uangnya ke situ. Iya. Tapi jujur, ya kan anaknya juga nggak bisa ngambil, masih di bawah umur. terus kan saya bukan juga dia. karena cincin aja udah dilaporin nih. Iya, dan kamu juga nggak bisa ngambil karena kan nggak ada nama kamu. saya. Iya. Iya Dan dong. saya mau ngambil pun takut jujur. Ya nggak bisa juga, kamu nggak bisa ngambil kalau atas nama suami kamu, istri nggak bisa ngambil kecuali nama kamu di situ ada dan ya atau check you di situ baru bisa. Ya jadi teman-teman, masyarakat Indonesia inilah gitu loh, di mana orang-orang ya, kita sebut oknum lah, kita nggak sebut namanya ya, kadang-kadang menggunakan celah-celah hukum ya, dan apa yang dilakukan celah hukum itu untuk menindas orang-orang yang nggak ngerti seperti Ibu Krisni ini ya toh. Dipakailah cara-cara seperti itu, jadi supaya dia tidak terjerat, tapi dia juga tidak perlu memberikan uang di sini ya. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat disayangkan ya, orang udah digebukin, udah dapat cerai di situ ya, udah digugat juga, terus juga diselingkuhin. Dan di usia yang udah nggak lagi muda, ditinggal sendirian, ngurusin 3 orang anak sendirian, harus kerja cari nafkah untuk anak, ngurusin 3 anak nggak gampang loh teman-teman. Saya ngurusin 1 anak aja sudah coba, nggak mudah loh, si Kate itu nggak mudah loh. Apalagi ini 3 anak loh, sulit loh, banget kan? Pakai banget. Iya, toh nanti kalau nggak 1 sakit, 2 sehat, ntar yang 2 sehat tiba-tiba 1 bisa sakit lagi, yang 1 sembuh kan? 1 udah sakit nular 3-3-nya. Lah iya dong, apalagi kalau flu kan, Iya. ting-tong di situ kan. Nah itu jadi itu nggak bukan hal yang mudah teman-teman, itu 1 ya. Terus belum waktu yang harus dibuang. Dan ketiga adalah apa? Yaitu kena hantaman-hantaman kasus ini. Banget. Ini juga kan menguras mental dan menguras tenaga toh. Betul. Apalagi dipanggil polisi, apalagi yang tadi Ibu bilang takut udah mau ditahan keluar surat merah toh. Itu pasti kan deg-degannya ada ya di sini ya. Banget, iya. Nah itulah makanya kenapa saya ngomong, waktu itu saya bilang sama Kapolri kan, saya sampai bilang loh, Pak Kapolri tolong dibantu gitu. Dan saya sayangkan ketika saya masuk dalam tahanan, dari pihak kepolisian tidak ada yang membantu sampai berhasil toh, karena buktinya dia ke kejaksaan. Iya betul, naik sampai kejaksaan, lalu di kejaksaan juga gagal kan RJ karena pihak yang Irsan itu menuntut saya harus cabut laporan KDRT juga, sedangkan KDRT kan sudah putusan gitu loh. Apanya mau dicabut, lagian apa wewenang saya juga kan? Maksudnya saya bukan siapa-siapa loh yang bisa mencabut laporan, kasih perintah gitu loh. Gak bisa, tapi ya karena dia tetap bersikeras, akhirnya tidak jadi RJ Pak. Makanya naik pengadilan, terus akhirnya ya sampai putusan. Cuma saya sudah berdarah-darah dulu nih, sudah hantemannya udah sering menangis juga pasti, saya akui kok. Terus menurut Ibu ini ada bedanya nggak ketika Ibu mulai bertemu saya dan sebelum? Jadi ketika sebelum Ibu bertemu saya kan Ibu menggunakan cara-cara konvensional kan, gunain lawyer, terus kadang-kadang ada lah polisi atau oknum lah gitu kan, minta duit, Anda kasih duit gitu kan. Dikit banyak kan pasti keluar lah, biaya lawyer lah, biaya. Kalau lawyer iya, cuma kalau untuk oknum polisi saya tidak tahu maksudnya, karena kan saya bilang saya dibantu juga kan waktu itu, jadi saya tidak tahu apa-apa. Tapi yang pasti kalau semenjak viral itu ditolong sama Pak Alvin sendiri, ada perubahannya. Ada, cuma sayangnya udah keburu ditahan. Sayangnya keburu ditahan. Iya. Saya bilang ada, kenapa? Karena Pak Alvin yang bantu saya tuh viralin kemana-mana kan, yang buka jalan gitu loh awalnya. Awal podcast pun kan dengan Bapak sendiri kan. Sampai akhirnya ditarik mau gelar perkara khusus dengan harapan bisa di SP3 kan.
Sebelumnya kan Pak lawyer sebelumnya kan kagak ada gelar perkara khusus toh. Tidak ada. Dengan Dan saya saya juga nggak ngerti awalnya ada gelar perkara khusus. Jujur saya tidak mengerti. ya, gelar Saya perkara tidak tahu khusus itu apa-apa. untuk bisa menghentikan laporan polisi biar bisa SP3 dan nggak perlu naik ke kejaksaan toh. Nah, itu saya baru tahu kan dari Bapak. Kalau Saya nggak kan sendiri nggak sidang tahu. lagi kan Iya. lama lagi kan. Iya. Buat apa ujung-ujungnya buat teman-teman yang belum tahu ujung-ujungnya nih sampai MA pun Bu Krisni ini dinyatakan tidak bersalah ya teman-teman ya. Jadi Iya. tidak terlibat, tidak terbukti sama sekali melakukan pencurian dalam keluarga. Nggak ada itu pencurian dalam keluarga. Masih keluarga kok mencuri, suami sama istri. Iya. Milik suami, milik istri, milik suami juga. Apalagi mereka tidak ada harta gono gini, pisah harta ya. Ada Jadi prenup. ini yang saya udah bilang berkali-kali sama kepolisian. Ya kalian tuh janganlah kerjainlah apa namanya kasus-kasus sampah. Kasus yang kita tahu misalnya masyarakat yang nggak bersalah, nggak usah lah diproses hukum dan ditakut-takutin seperti itu. Kasihan loh. Kasihan masyarakat loh. Ya saya sebenarnya sebagai lawyer sebenarnya lebih beruntung kalau diproses seperti itu. Karena kenapa? Saya bisa dapat duit. Kalau ibu terjerat nih, kan saya bisa cas, Bu, biaya sekian Bu untuk di kepolisian, kejaksaan sekian, pengadilan sekian, bisa aja saya cas, ya kan? Tapi janganlah seperti itu, kasihan tuh masyarakat. Dan saya juga kan yang menjalankan. Saya juga kan yang sampai babak belur gitu loh. Saya baik secara mental, baik secara moral saya, baik secara material juga tuh ya pasti kan beli tiket pesawat bolak-balik tiap minggu, terus tiap kali dipanggil juga saya harus hadir. Kalau saya nggak hadir pun kan saya diancam tidak kooperatif kan. Terus menurut Ibu, no viral no justice kalau waktu itu Ibu tidak lakukan itu, apa menurut Ibu yang bisa terjadi? Kemungkinan apa yang bisa terjadi? Wah, kalau tidak ada viral ya waktu itu ya kayaknya ya nobody knows what happened to me. Saya di penjara pun juga nobody knows. Nobody care ya. Gitu loh. Kalau Ibu sampai di penjara, saya mohon tanya nih ya Bu ya. Mohon maaf. Kira-kira nasib apa yang terjadi kepada 3 orang anak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng ini? Kemarin itu sih saya sempet ya, saya masih ingat pas lagi mau persiapan mental, saya bilang anak saya yang paling gede. Sebelum berangkat ke Surabaya untuk mempersiapkan diri untuk mendengarkan vonis. Vonis dulu kan. Karena saya kan waktu di vonis itu saya diancam 5 bulan penjara. Jadi saya masih ingat banget loh muka anak saya, terutama yang paling besar ya, nomor 1. Dia tuh nangis meluk saya. Dia nangis takut. Ya nangis lah. Oh, ikut sidang? Gak ikut sidang, masih di rumah sebelum saya berangkat. Jadi kan saya selalu persiapkan mental, persiapkan batin sama anak-anak. Iya, terus juga doa bareng. Doa bareng. Bagus dong. Jadi saat itu kami nangis. Saya pun nangis. Saya tuh sampai kayak saya udah nyiapin semua rekening, kartu ATM semua saya siapin. Saya bilang ke anak saya paling gede. Saya bilang kalau sampai ada apa-apa sama mama, ada apa-apa sama mama, kalau sampai mama harus di penjara ya. Ya, aku minta tolong Koko yang anak pertamaku. Kamu harus jadi Koko. Kamu jaga adik-adikmu. Uang udah mama siapin dulu. Kan mama dituntutnya 5 bulan waktu itu. Jadi saya persiapannya untuk dalam 5 bulan itu. Saya bilang, ini ya rekeningnya Koko nanti ambil, pinnya, passwordnya semua saya kasih tahu. Jadi saya ngajarin dia gitu loh. Untuk persiapan kalau sampai saya ditahan. Kalau sampai ditahan. Iya, itu persiapan the worst prepare yang saya udah persiapin mental saya. Ya, makanya saya bilang saya nggak kuat nahan nangis juga. Karena saya ingat waktu itu kami sama-sama nangis, sama-sama doa. Tapi kami cuma bisa berharap sama Tuhan ya. Tetap doa ke Tuhan yang mengharapkan yang terbaik, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong. Sampai akhirnya yaitu ketika saya ingat ya, saya waktu di sidang Surabaya pas dibacain putusan hakim mengatakan saya bebas, tidak bersalah, tidak terbukti bersalah, kan bebas murni kan. Di situ tuh saya langsung kayak ngeplong, langsung. Puji Tuhan ya kita bisa. Terus bayangin ya sampai waktu itu kan saya didampingi sama mama saya juga, sama Pak Rudi Kamri ke sidang untuk mendengarkan putusan itu kan. Pas saya mau pas diketok itu putusan. Saya inget mama saya tuh nelpon ke anak saya yang di Jakarta ya. Waktu itu baru mau pulang sekolah. Saya diceritain sama koko saya yang menolong bantu jaga 3 anak saya waktu saya harus ke Surabaya kan. Sama orang tua saya ngikut gitu kan. Itu anak saya pulang sekolah langsung jingkrak-jingkrak. Seneng ya? Langsung bilang, mama bebas, mama bebas, mama gak ditahan. Itu loh yang sampai sal-sal saya, koko saya punya istri juga nangis terharu gitu loh. Semua tuh bener-bener lega, bersyukur, berterima kasih gitu loh sama Tuhan, bener-bener saya tuh ditolong gitu loh. Tapi tekanannya itu yang saya bilang, the pressure, the burden kayak yang saya lewati maksud saya. Padahal saya cuma ibu rumah tangga, gak pernah yang saya bilang,
bukan pejabat, bukan istri pejabat, juga nggak pernah berurusan dengan hukum, nggak punya perusahaan, nggak punya apa-apa, Pak. Benar. Kan saya cuma disuruh menikah waktu itu sama suami ya, disuruh nggak boleh kerja, ngurus anak. Suami. Emang cuma disuruh ngurus anak. Jadi saya mikir begitu saya dibuang, saya nggak dikasih apa-apa, terus juga harus mulai bangkit sendiri kan. Itu sangat tidak mudah, berdarah-darah prosesnya. Tapi yang saya bilang, anak saya pun sampai melihat itu pada perjuangan dan pengorbanan saya. Makanya saya bilang nggak banyak air mata yang, maksudnya benar-benar sudah nggak kehitung air mata kita, udah nggak kehitung. Tapi dari pergumulan hidup inilah yang saya bilang, saya dan 3 anak saya semakin erat, semakin dekat gitu loh. Dan mereka benar-benar semakin sayang sama saya. Benar, saya nggak bisa lupa ketika kami saling peluk, kami habis doa, lagi ngumpul doa bareng ya, saya sama anak-anak. Saya ngomong yang terakhir sebelum sampai kalau ada papa sama mama, sampai mama nggak bisa balik Jakarta lagi, kalian sudah harus siap, aku bilang gitu kan. Nangis, semuanya nangis. Saya ingat itu. So you learn a valuable thing in life, right? Iya. Dan itu yang saya bilang, kalau saya ingat saya nggak bisa menahan nangis. Karena itu depan muka saya dan saya peluk mereka. Dan mereka juga nangis. Mereka nggak mau kok mamanya di penjara, nggak mau pisah dari mama, nggak mau kehilangan mamanya, nggak mau. Ketika saya digebuk aja di KDRT, anak saya juga kan yang paling besar ini yang ngomong, Mama, Koko udah nggak tahan tinggal di rumah ini. Koko juga nggak mau sampai mama mati. Ayo mah, Koko udah siap pergi dari rumah ini. Barulah saya dalam hati langsung, oh ini jalan keluar yang dari Tuhan dikasih ke saya. Akhirnya saya bilang anak saya, yakin ya kok, sekali keluar nggak bisa balik. Sekali keluar dan mama kemungkinan besar akan digugat cerai. Kamu bisa nggak nerima papa mamamu bercerai? Dia bilang bisa. Koko sudah melihat siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang jahat. Semua kesalahan papa sendiri yang menghancurkan keluarganya. Akhirnya karena dia ngomong gitu, saya bilang oke ya kok, kita pamit ya ke Ama Akong ya. Barulah kita pamit. Disitulah yang saya bilang Pak Alvin, saya baru dapat izinnya keluar karena anak saya juga. Awalnya masih nggak dikasih. Saya bilang, saya sampai berlutut depan mama mertua, saya minta maaf ya, selama ini baik salah sebagai menantu. Saya minta maaf. Saya tetap pamit baik-baik. Sampai papa mertua saya juga minta maaf juga gitu kan. Terus akhirnya dia awalnya bilang jangan keluar. Kalau Krisni mau keluar, Krisni aja yang keluar. Tapi anak-anak papa sama Akong yang jaga. Terus anak saya langsung ngomong, enggak. Koko juga mau ikut mama. 2 adik-adiknya pun juga ngomong, aku mau ikut mama. Semua 3 anak saya memilih ikut saya. Saya nggak pernah memaksa anak. Saya aja udah ngomong ke anak, kalau ikut mama nggak bisa hidup mewah lagi ya. Karena mama nggak punya. Benar nggak punya. Saya hanya bisa hidup sederhana tapi ya tenang gitu loh. Akhirnya mereka memilih ikut saya. Dan saya ingat waktu itu ketika Akongnya masih nggak ngizinin anak-anak keluar kan. Amanya yang ngomong, yang bela saya. Dia ngomong, yang saya bilang, kan karena orang Jawa kan ngomong gini, aku lu nggak ngerti ngurus putu, aku cuma tahu masak. Dia ngomong gitu. Yang ngurus putu tuh biasa Kristi. Dari situlah Akongnya baru sadar ya. Baru maksudnya ya udah anak ikut saya. Itulah jalan keluar saya Pak Alvin, dari nggak bisa keluar rumah, harus minta izin baik-baik. Akhirnya saya dapat izin dari mertua. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, Krisni ini latar belakangnya ini sebenarnya waktu yang saya bilang saya SMA, dia SMP di Santo Paulus ini teman-teman ya. Santo Paulus Sunter di Jakarta. Nikah sama orang Surabaya. Dia waktu di Santo Paulus ini cewek paling cantik lah di sana lah. Ya, dia sama ada cewek satu lagi yang saya kejar-kejar ini, berdua ini mereka istilahnya primadonanya Santo Paulus lah waktu itu. Juga sih, masih nah, abis itu dia nikah sama Crazy Rich Surabaya. Jadi teman-teman, ya jangan melihat laki-laki itu dari hartanya. Saya kasih tahu teman-teman loh. Belajarlah dari Krisni adalah orang yang kaya itu tidak serta-merta bisa memberikan kebahagiaan. Apalagi kalau pecah di tengah jalan. Kayak begini kan tengah jalan pecah, toh nggak bisa dapat apa-apa. Bukan, jangankan harap buat kamu, buat anak kamu aja juga sampai sekarang kamu susah mintanya. Bingung loh mintanya, kan masih struggle di situ kan. Minta kadang kasih, kadang tidak. Jadi kalau saya lihat kadang ya mood dia juga sih. Terus dia kalau kasih pun harus ngomong gini, nah gini nih, mintanya baik-baik, baru saya kasih. Gitu ya. Jadi kayak diremehin lagi. Padahal saya bilang, ini kewajiban kamu loh. Ketika putusan cerai sudah keluar kan, saya baru memberanikan diri, nih ada biaya pendidikan, bayar ini, baru saya ngomong. Jadi saya kadang kontak dia tuh hanya buat laporan biaya pendidikan. Di luar itu saya nggak berani nyari.
Jadi kalau kamu lihat nih ya kan, kamu selama ini kan mengalami banyak kasar ngomong dijolimin lah. Iya. Ya, udah digebukin, yang namanya digebukin sampai bonyok-bonyok kayak begini kan, ya kamu korban toh. Ini yang tahun 2021 loh, tahun 2019 Iya. badan saya sampai lebam. Kan beberapa kali toh kamu Iya, digebukin, sering. bukan cuma sekali. Sering, sampai nggak kehitung. Udah digebukin, kamu yang dilaporin polisi pula kan. Betul, tertekan. Kamu yang mau ditangkap pula. Betul. Sekarang kamu yang nggak ada duit pula, kamu Iya. yang ngurusin anak pula. Iya. Nah, kamu berusaha mencari keadilan juga toh. Sebenarnya iya, jujur. Pakai lawyer, kamu ke pengadilan, ke polisi, visum, kemana. Anak kamu juga katanya mengalami KDRT, kamu lapor juga dihentikan. Iya. Jadi sudah banyak kamu mencari keadilan kan. Dapat nggak sih kamu keadilan yang kamu cari di Indonesia ini? Gampang nggak sih dapetinnya? Kalau kasus saya ya, Iya, saya nggak menurut ngomong kamu, kasus lain. kacamata kamu aja. Saya ngomong kasus saya aja. Awalnya memang susah, yang saya bilang banyak hambatan, banyak kayak semua pintu tuh ditutup, Iya. ya kan? Dan mendapatkan serangan balik. Iya. Yang saya jalanin itu, tapi itu yang saya bilang, kita tetap harus gigih, nggak nyerah, tetap bangkit, tetap berjalan ke depan. Dan yang saya bilang terbantu juga dengan viralnya ini. Iya. Kalau nggak viral, yang saya bilang, saya mati pun gak ada yang tahu, saya di penjara pun gak ada yang tahu. Saya bilang gitu aja jujur. Kalau nggak viral ya. Iya. Nobody knows me kalau saya gak viral. Nah, makanya saya bilang viral ini ada membantu gitu loh. Cuma saya bilang kalau untuk kasus saya, ujungnya in the end keadilannya ada, tapi tidak optimal. Nggak optimal ya. Buat saya ya. Contoh, ada contoh misalnya kasus KDRT saya. Tetap Irsan terbukti bersalah. Iya. KDRT ya, Iya. terbukti bersalah. Tapi yang saya sayangkan, Nggak ada penahanan. nah itu loh Pak. Nggak menjalani tahanan. Betul, itu yang saya sayangkan. Makanya saya bilang bukannya sama sekali aparat hukum itu tidak baik, itu tidak. Cuma saya bilang tidak optimal ya kalau saya lihat. Dan saya memang menjalani prosesnya secara pribadi tidak mudah. Iya. Tidak mudah Pak Alvin, tidak mudah. Bukannya mudah banget dan gampang sekali, tidak, saya jujur. Udah digebukin aja, mau pidanain orang yang gebukin aja sulit ya Bu ya. Iya, Ini iya. kan yang Ibu alami loh. Betul. Iya kan? Iya. Udah pakai lawyer pun juga nggak mudah toh. Iya, iya. Udah pakai Kaseto lo yang ngomong lo. Kaseto tuh ketua Komnas Anak loh. Betul. Maksudnya kan udah mencoba membantu lah, kita nggak nyalain Iya. dia, tapi kan maksudnya ini orang-orang udah pada bantu aja, nggak mudah toh. Betul, tidak mudah. Ibu tahu kenapa nggak mudah? Gak tahu. Karena yang Ibu laporin Crazy Rich. Kalau yang Ibu laporin gelandangan pinggir jalan Bu, masuk penjara langsung Bu. That's the fact loh Bu. Iya. Gitu. Coba nanti Ibu di tengah jalan digebuk sama orang-orang preman gitu kan, Ibu laporin cepat itu ditangkapnya Bu. Tapi kalau Crazy Rich yang gebuk Ibu, Iya, wah, benar. ntar dulu kata dia kan. Benar sih. Makanya saya bilang keadilan ada tapi tidak optimal. Nggak Dan optimal ya. begitu mencapai garis finishnya pun tidak mudah yang saya bilang. Saya harus babak belur kan. Iya. Harus nangis dulu, harus cari jalan, harus berjuang maksud saya. Lalu kalau untuk kasus pencurian cincin, ujung-ujungnya pun saya merasa beruntung loh ya. Iya. Walaupun waktu itu Pak Alvin sudah ditahan nih. Iya. Saya udah bingung lagi. Saya udah Mau nangis minta bener. tolong siapa lagi? Nah Iya. itu. Saya cuma bisa nangis doa ke Tuhan. Aduh Tuhan tolong buka jalan. Akhirnya kebuka ke Pak Rudi Kamri yang Iya. saya bilang. Nah Pak Rudi Kamri ini benar-benar mengawal dan menolong saya. Sampai akhirnya saya bilang putusannya saya Putusan, bebas. iya. Ya kan? Saya tidak Bagus itu, bersalah iya. maksud saya. Beliau bukan lawyer tapi masih mau bantu. It's a good Betul. man. Dan akhirnya waktu di putusan pengadilan pun saya mendengar hakimnya yang mulia majelis itu mengatakan walaupun sudah ada pencabutan dari si pihak pelapor ya, tapi surat pencabutan itu tidak berlaku karena sudah melebihi 3 bulan dari batas Oh pelaporan. iya, itu benar. Jadi kalau memang mau damai atau ada restoratif justice istilahnya, itu ada batas waktu 3 bulan sejak lapor. Dia bisa cabut balik. Oh. Kalau lebih dari 3 bulan, percuma. Mau dicabut pun udah jadi kewenangan pengadilan. Itu hakim sudah bertindak dengan benar itu, Bu. Nah itu yang saya bilang. Saya bersyukur bahwa di dalam kasus cincin ini dalam pengadilan benar-benar hakim yang majelis, hakim yang mulia yang saya hormati benar-benar bijak saya lihat. Ya kan dari putusan yang dibacakan dan bagaimana dia menilai kasus ini, saya berterima kasih, saya bersyukur. Makanya saya ucapkan masih ada keadilan. Tapi yang saya bilang tidak mudah. Tidak mudah, Pak. Sebagai penutup, ada nggak pesan-pesan yang Ibu mau sampaikan mungkin ke masyarakat yang sedang mencari keadilan, atau mau berterima kasih kepada orang-orang yang sudah bantu, atau aparat-aparat penegak hukum, atau hakim yang sudah membantu, ya kan? Ada nggak sebagai penutup? Kalau pesan untuk bagi orang-orang yang mencari keadilan seperti saya nih ya,
kurang berdaya, maksudnya ya duit nggak gitu banyak, maksudnya mau gimana mau nyari ya kan. Terus juga lawannya kita tuh Goliath, giant, yang kita nggak kuat, saya nggak kuat jujur. Ya tetap aja, ya pasti cari ke Tuhan, berharap dan tetap jangan menyerah yang saya bilang. Harus itu. Tetap jangan menyerah, karena kalau kita udah nyerah duluan ya it's like udah terima nasib gitu kan. Betul. Terus kalau yang orang yang saya berterima kasih, banyak juga, salah satunya Pak Rudi Kamri sudah benar-benar menolong saya atas bantuan kemanusiaan, sama para hakim yang saya hormati di kasus pencurian cincin. Betul, di Pengadilan Surabaya. Terima kasih semua atas semua majelis hakim sudah menggunakan hati nurani, sudah berpikir dengan bijak, mengambil keputusan dengan baik bahwa saya dibebaskan, tidak bersalah. Gitu loh. Baik, teman-teman, itu tadi kita belajar banyak ya dari kasus yang dialami oleh Chrisni Yuan Wang. Jangan sampai kasus-kasus ini mengalami ke teman-teman, tapi kalau memang teman-teman juga mengalami proses-proses yang sulit, janganlah putus asa, karena seperti yang dialami oleh Chrisni, itu sama, dia juga melawan Goliath ya. Dan kita juga membuktikan dari cerita ini, teman-teman, nggak semua aparat penegak hukum itu buruk ya. Saya sering bilang, Polda sarang mafia, kepolisian sarang mafia, Kejaksaan Agung sarang mafia. Saya juga sempat bilang, Mahkamah Agung sarang mafia. Yang saya maksud itu tempatnya ini kotor, ada mafianya, sarangnya. Tapi bukan berarti seluruhnya buruk, teman-teman ya. Seperti kita pelajari hari ini dalam podcast, masih ada contoh hakim yang baik. Masih ada hakim yang lurus, masih ada hakim yang nggak dibayar disogok pun masih memberikan keadilan kepada masyarakat, dan we appreciate this thing. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih, apresiasi dari lubuk hati yang paling dalam, masih ada hakim-hakim yang baik. Ya, nah kita sudah membuktikan bahwa dari kasus Chrisni ini bahwa hakim-hakim itu sudah menyatakan dia tidak bersalah, dan itu tidak ada itu kasus pencurian dalam keluarga. Jadi seharusnya apa yang dilakukan? Ini menjadikan introspeksi, harusnya jadi introspeksi bagi kepolisian dan kejaksaan terutama ya. Terutama bagi penyidik-penyidik yang menyidik Chrisni dalam kasus pencurian cincin, dan kepada kejaksaan ya. Jaksa penuntut umum ya yang sudah menuntut Chrisni, apalagi dituntut 5 bulan ya kan. Bagaimana kamu menuntut orang yang seharusnya tidak dituntut gitu loh. Ya, otak kamu, logika kamu di mana? Hei, para polisi dan para jaksa, ya kan? Kalian punya hati nggak? Kalau kalian jeblosin ini ibu single parent ke dalam penjara, terus anaknya ini mau siapa yang ngasih makan? Kamu mau kasih makan? Ya, tolong dong polisi dan jaksa. Jangan karena uang suap, jangan karena uang sogok, terus kalian tuh mau mencelakakan orang. Makanya inilah kenapa Alvin Lim dan LQ ya, kita berteriak at the first place. At the first place saya tergerak, kenapa? Saya tahu dari lubuk hati yang paling dalam, Chrisni ini tidak mungkin melakukan hal tersebut. Dia ini wanita yang paling lemah. Saya tahu dia dari SMP. Saya tahu dia dari anak kecil. Jadi bibitnya dia udah tahu, saya tahu. Jadi bibit yang bagus itu nggak mungkin menghasilkan pohon yang buruk. Camkan itu. Bibit yang bagus tidak akan mungkin menghasilkan pohon yang buruk. Tidak akan pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Jadi Pak Polisi, Pak Jaksa, tolonglah jangan kotori ya manusia-manusia Indonesia. Jangan kalian karena mau menerima suap, menerima sogok, yang benar kalian bilang salah. Kalian jadikan seorang tersangka pencurian dalam keluarga. Pencurian itu kalau orang ngambil bermaksud memiliki. Jadi dia gampang tinggal bilang, barang gua kebawa sama lu, balikin. Kalau dia mau balikin itu bukan mencuri namanya, bos. Kebawa, bos. Apalagi dia suami istri belum menikah. Ya, tolonglah, makanya belum cerai. Iya, suami istri belum cerai. Iya. Dan nggak ada pisah harta. Betul. Jadi kasar ngomong, kalau dia bilang punya suami pun juga punya kamu. Lo benar dong. Kamu punya barang, kalau suami bilang, gue mau minta barang lu. Kamu juga nggak bisa nolak karena dia masih suami kamu. Iya. Selama belum ada cerai lo. Itu seharusnya, apalagi nggak ada harta gunung gini toh. Iya. Jadi ya masih milik bersama. Janganlah Pak Polisi, ya Pak Kapolri. Saya keras Pak Kapolri. Saya ngomongnya saya mungkin kasar. Tapi maksud hati saya bukan untuk menjelekkan kamu. Bukan untuk menjelekkan kepolisian. Tapi saya bingung aja. Bingung Pak. Jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang Kejora. Nggak bisa membedakan antara benar dan salah. Ini yang saya bingung. Saya aja bisa lihat. Ya kan? Dengan logika aja.
masih suami istri, nggak cerai, nggak ada bisa harta, kebawa cincinnya diminta dikembalikan. Kok dibilang pencurian dalam keluarga? Itu aneh, saya bilang. Ini Krisni ini nggak pernah matre. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya tuh dulu kejar-kejar cewek, saya minta tolong dia. Saya datang ke rumahnya. Saya tahu bedanya cewek matre dan cewek nggak matre. Kalau cewek matre, kok suka, oh iya kok, tolong dong pulsa atau aku lagi bener dong. Kamu pernah nggak minta sama laki-laki? Kagak pernah. Saya udah tahu. Nggak ada jiwa matre di badannya, makanya dia sekarang cerai, nggak dapet apa-apa dia. Nah yang kayak begini kalau dibilang pencurian dalam keluarga kan aneh. Bener dong. Orang udah tulus, udah jadi korban, malah kamu diinjek-injek. Inilah makanya kenapa saya dari awal mau bela kamu. Dan saya yakin ketika saya masuk penjara pun, Tuhan gak tinggal diam. Makanya Tuhan kasih kamu, kirim kamu Rudy Kamri dan teman-teman. Ya toh, you never alone. Jadi kamu gak usah khawatir, Krisni. Kalau si Crazy Rich nggak mau kasih kamu duit, kamu doa aja. Tuhan bisa kasih kamu duit lebih banyak dari si Crazy Rich itu ngasih kamu. Iya, hanya bisa berharap sama Tuhan. Iya toh? Iya. Teman-teman, kita lihat Krisni saat ini udah bisa ketawa, teman-teman. Yang dimana sebelumnya dia nangis-nangis terseduh-seduh, ya kan? Tapi teman-teman, dia ini masih ada kesulitan sebenarnya. Yang nanti kita akan bahas di sesi kita berikutnya ya teman-teman ya. Karena kita tidak mau bikin terlalu panjang dan kasihan juga Krisni ada anak-anak yang mesti diurus. Ya jangan sampai nanti jadi gosip nanti Alvin dan Krisni itu jangan ada istri saya dan anak saya ini ada di depan saya kok di sini ya. Jadi teman-teman, we help people ya. Kita mau bantu orang aja. Ya toh selama bantu kamu saya pernah minta uang nggak? Tidak ada. Pak Alvin nolong saya benar-benar pro bono, saya jujur ngomong. Beliau waktu awal mau nolong saya pun dia bilang dia tidak minta apa-apa dan tidak ada biaya apa-apa. Dan itu saya benar-benar awalnya tuh saya kayak kaget juga. Ya karena kamu nggak ada duit. Iya. Mau minta apa? Ngerti. Kecuali kamu si Crazy Rich-nya yang gebukin istrinya, dia punya duit, gue minta pasti. Ya kan kalau nggak bisa lu masuk penjara aja kan gitu. That's world, Krisni. Ya makanya itulah kadang-kadang Indonesia disebut Konoha. Nggak ada yang berani sebut Indonesia. Karena kalau sebut dibilang kalau ada duit nggak bisa masuk penjara, itu nanti dilaporin lagi ITE kita. Kadang-kadang dilaporin ITE, jadi ada polisi yang bisa disuap. Coba buktikan, polisi mana yang disuap? Kalau nggak kamu mencemarkan nama baik kepolisian. Kadang-kadang kayak begitu, kita memberikan kritik, jadi takut. Padahal kita mengkritik supaya apa? Supaya mereka itu kepolisian jadi lebih baik dan introspeksi. Ya, tapi nggak apa-apa, be brave. Ya toh, perjuangan kamu udah ada, kamu sudah selesai level kedua. Level pertama kamu KDRT, level kedua kamu pencurian cincin, nanti level ketiga kamu doa dulu ya. Semoga level ketiga ini kamu bisa lewati juga. Oke? Krisni, makasih ya. Thank you udah hadir di acara Quotient TV. Pemirsa, salam cerdas hukum.